Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kita semua lakukan lah ya. Mutusin mau beli apa. Pernah nggak sih Anda beli sesuatu, mungkin agak impulsif gitu, terus baru belakangan mikir, oh ya ini perlunya buat apa ya? Nah, kita bakal bedah nih bab 3 dari buku Buyer Triggers, karya Ricky Scott. Bab ini spesifik banget ngebahas jalan pintas mental kita. Atau ya, bias kognitif itu, yang sering tanpa sadar ngarahin pilihan belanja kita. Sumber kita kali ini emang fokus ke situ, ke psikologi di baliknya. Persis. Dan ini bukan soal ngejudge kita rasional atau enggak ya, tapi lebih ke memahami aja gimana otak kita bekerja. Efisien banget loh sebenarnya. Bias kognitif ini tuh kayak program otomatis gitu. Bantu kita navigasi ribuan pilihan tiap hari. Jadi semacam apa ya, alat bantu biar nggak kebanyakan mikir lah. Ini memahami beberapa bias utama yang dibahas di bab 3 itu. Biar Anda yang dengerin bisa lebih lebih sadar pas lagi mau beli sesuatu. Dan mungkin kalau Anda di bidang marketing bisa pakai ini secara etis gitu ya. Siap. Kita mulai dari yang pertama, yang kayaknya sering banget kita lihat. Bias kelangkaan, scarcity bias. Pasti sering lihat kan tulisan sisa 2 stok atau promo berakhir malam ini. Nah, kenapa sih itu kok efektif banget gitu rasanya? Iya, jadi secara psikologis itu ada namanya fear of missing out, FOMO. Rasa takut ketinggalan. Dan ternyata rasa takut kehilangan ini seringkali lebih kuat dorongannya daripada keinginan dapat sesuatu yang baru. Buku ini ngejelasin kalau sesuatu terasa langka atau terbatas, otak kita otomatis mikir, wah ini pasti penting nih, atau berharga. Oh, gitu ya? Iya, ini ada akarnya dari evolusi dulu. Nenek moyang kita kan harus cepet-cepetan ngamanin sumber daya yang langka. Nah, otak kita masih bawa program itu. Jadi, kelangkaan itu sinyal urgensi. Pemasar ya jelas pakai ini, lewat penawaran waktu terbatas, jumlah stok dibatesin, atau akses eksklusif gitu. Tapi ada tapinya nggak sih? Kayak gimana kalau kesannya tuh dibuat-buat gitu? Buku ini bahas soal itu nggak? Soal kepercayaan. Nah, itu dia. Penting banget. Buku ini nekenin banget. Kelangkaan itu harus terasa nyata, harus otentik. Kalau konsumen ngerasa, ini cuma trik doang, produk terbatas tapi ada terus, ya efeknya bukan cuma gagal, tapi malah ngerusak trust, kepercayaan ke mereknya. Jadi kuncinya di kredibilitas. Kelangkaan palsu itu bahaya. Oke, harus bisa dipercaya ya. Sip. Nah, dari rasa takut kehilangan karena langka, kita geser dikit ke bias lain nih, yang mainnya di persepsi soal keahlian, otoritas, authority bias. Kenapa ya kita kok cenderung gampang banget percaya atau ngikutin saran orang yang kita anggap ahli, yang punya gelar, jabatan, atau bahkan cuma pakai jas putih gitu? Ini udah kayak bawaan gitu ya. Dari kecil kan kita diajarin dengerin orang tua, guru. Nah, pas dewasa, polanya lanjut. Kita lebih gampang percaya sama dokter, pakar, atau bahkan influencer yang dianggap jago di bidangnya. Buku Buyer Triggers ini bilang, bias otoritas ini bikin kita lebih gampang nerima info atau rekomendasi dari sumber yang kita anggap kredibel. Jadi nggak perlu repot-repot riset sendiri lagi. Semacam shortcut kepercayaan gitu ya jadinya? Betul, jalan pintas. Makanya kan testimoni dari tokoh terkenal atau ada sertifikat, penghargaan, itu rasanya kok meyakinkan banget ya? Terus gimana caranya pemasar, menurut buku ini, ngebangun persepsi otoritas ini secara strategis? Ada beberapa cara sih yang disebutin. Pertama, ya jelas, nunjukin kredensial. Gelar, sertifikat, penghargaan, dipajang gitu. Kedua, pakai testimoni atau dukungan dari figur yang emang udah dihormati atau dikenal luas. Ketiga, nah ini, bikin konten-konten edukatif yang nunjukin kalau mereka tuh paham banget bidangnya. Istilahnya thought leadership. Oh, jadi kayak nunjukin keahlian gitu ya? Iya, biar jadi rujukan gitu. Terus yang terakhir, bisa juga lewat liputan media atau dapat pengakuan dari lembaga terpercaya. Sering kan lihat logo diliput oleh atau anggota dari, tujuannya yaitu, biar orang lihatnya, oh ini ahli nih, bisa dipercaya. Jadi keraguan pembeli berkurang. Menarik ya, gimana simbol dan persepsi itu kuat banget. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada figur otoritas yang jelas? Kadang, kan kita ngelihatnya ke, orang banyak ya. Ini nyambung ke bias berikutnya nih. Bukti sosial, social proof. Kenapa sih fenomena ikut-ikutan ini kok kuat banget pengaruhnya ke keputusan kita? Ya karena kita ini kan makhluk sosial ya.
Buku ini nekenin, kalau kita lagi ragu atau situasinya nggak jelas, kita tuh otomatis ngelihat orang lain. Ngelihat apa yang mereka lakuin sebagai panduan. Oh, kalau banyak yang beli ini berarti bagus dong. Atau, oh ini yang wajar dilakuin. Gitu kira-kira pikiran bawah sadar kita. Jadi semacam nyari aman gitu ya. Bisa dibilang gitu. Biar nggak salah langkah dan ngerasa jadi bagian dari kelompok. Bukti sosial ini bentuknya macam-macam. Bisa rating bintang 5, testimoni pelanggan biasa, klaim kayak udah dipercaya 10.000 plus orang, atau notifikasi real time. Si A di kota B baru aja beli ini. Jadi intinya kita butuh validasi gitu? Atau lebih ke cara simple buat mutusin? Dua-duanya sih, ada unsur butuh validasi sosialnya, tapi juga ini tuh heuristik mental, jalan pintas lagi. Daripada pusing analisis semua pilihan, ya udah lihat aja orang banyak milih apa. Kalau ribuan orang kasih rating bagus ke restoran, ya kita asumsi aja makanannya enak kan? Iya juga ya. Nah, buku ini nyimpulin, kalau marketing nggak manfaatin bukti sosial, itu sama aja kayak buang kesempatan gede buat bangun kepercayaan dan ngebus penjualan. Karena, ya itu tadi, ini salah satu pendorong keputusan yang mendasar banget buat manusia. Kita sering percaya kalau yang populer itu pasti bagus atau benar. Oke, dari pengaruh orang banyak kita pindah ke pengaruh informasi pertama. Ini soal jangkar atau ensuring bias. Di buku ada contoh bagus tuh, soal jaket $300 ditaruh dekat jaket $150. Yang $150 jadi kerasa murah. Gimana persisnya sih info awal ini bisa ngunci persepsi nilai kita? Jadi otak kita tuh punya tendensi buat, terlalu bergantung sama informasi pertama yang dia dapat pas mau nilai sesuatu. Informasi pertama ini jadi jangkar mentalnya. Nah, begitu jangkarnya udah dipasang, informasi berikutnya tuh dinilainya relatif terhadap jangkar itu. Jadi kayak patokan gitu ya? Betul, dalam konteks harga ini kuat banget efeknya. Buku Buyer Triggers jelasin kalau nampilin harga yang lebih mahal duluan, misalnya harga asli sebelum diskon atau paket premium sebelum paket standar, itu sama aja kayak masang jangkar persepsi nilai yang tinggi. Akibatnya, harga yang lebih murah atau harga diskon setelahnya jadi kerasa jauh lebih menarik. Padahal mungkin sebenarnya masih mahal juga. Wah, ini sih sering banget kayaknya kita alamin ya, tanpa sadar. Iya, harga coret itu contoh klasiknya. Bikin harga jualnya kerasa kayak deal yang bagus banget. Oke. Bergerak dari persepsi nilai awal, ada bias lain nih yang mainnya di emosi banget. Menghindari kerugian. Loss aversion. Buku ini nyebut kalau rasa sakit karena kehilangan, itu bisa 2 kali lipat lebih kuat dampaknya dibanding rasa seneng dapat keuntungan yang nilainya sama. Kenapa kita setakut itu ya buat kehilangan? Iya, konsep loss aversion ini nunjukin kalau kita tuh secara alami lebih termotivasi buat ngindarin rugi daripada ngejar untung. Rasa takut kehilangan apa yang udah kita punya, atau yang berpotensi kita punya terus hilang, itu kuat banget dorongannya. Buku ini jelasin gimana pemasar pakai ini. Gimana caranya tuh? Caranya nggak cuma fokus keuntungannya produk, tapi juga nekenin apa yang bisa hilang kalau pelanggan nggak ambil tindakan. Misalnya, nawarin bonus atau diskon tapi ada batas waktunya. Bonus 500.000 hangus dalam 24 jam. Atau uji coba gratis yang mau habis. Atau pakai kalimat kayak, jangan lewatkan kesempatan ini. Hindari penyesalan. Oh, jadi main di rasa takut ruginya ya? Betul, dorongan buat beli itu sering muncul bukan cuma karena pengen untung, tapi karena nggak mau ngerasain sakitnya kehilangan atau nyesal nanti. Halus tapi kayaknya efektif banget ya. Oke, terakhir nih dari bab ini, ada konsep yang juga menarik banget. Soal gimana cara penyajian info itu sendiri bisa ngubah segalanya. Pembingkaian atau framing. Contoh klasiknya kan, daging 90% bebas lemak kedengaran jauh lebih bagus daripada daging 10% lemak. Padahal infonya sama persis. Gimana bingkai ini bekerja? Framing itu intinya soal gimana cara kita nyajiin informasi, bukan cuma apa informasinya. Cara kita ngebungkus penawaran lewat bahasa, sudut pandang, penekanan, itu bisa ngubah banget daya tariknya. Otak kita nggak cuma proses logika, tapi juga ngerespon bingkainya. Jadi kayak kemasannya gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu, bingkai positif 90% bebas lemak biasanya lebih disukai daripada bingkai negatif 10% lemak, walau faktanya sama. Contoh lain di buku bilang hemat 500.000 setahun mungkin lebih ngena daripada cuma 13.700 sehari. Padahal nilainya sama aja. Karena bingkai hemat jumlah gede itu kerasa lebih signifikan. Atau ngebingkai hasil diet sebagai dapat energi dan pede mungkin lebih menarik daripada sekedar turun 10 kilo. Wah iya, bener juga. Jadi pemasar yang pintar milih bingkai yang paling resonan positif sama targetnya. Nonjolin aspek yang paling menarik atau paling nggak nakutin.
Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua bias di bab 3 ini, kelangkaan, otoritas, bukti sosial, jangkar, menghindari kerugian sama pembingkaian, apa sih kesimpulan utamanya tentang gimana semua ini ngebentuk perilaku kita sebagai pembeli? Kesimpulan gedenya sih, keputusan beli kita tuh sering kali jauh dari kata rasional murni. Bias-bias kognitif ini secara fundamental ngebentuk persepsi kita soal penawaran, gimana kita nilai barangnya, seberapa gede risikonya, seberapa urgent kita harus beli, siapa yang kita percaya. Produk yang sama persis bisa diterima beda banget sama otak kita, tergantung gimana bias-bias ini dipicu sama cara penyajiannya. Jadi pemahaman ini penting banget ya? Penting, memahami mekanisme ini kayak yang dijelasin di buku, itu bikin komunikasi bisa lebih persuasif, karena lebih nyambung sama cara kerja alami otak kita pas mutusin sesuatu. Dan ini buat Anda yang lagi dengerin, relevan banget loh. Pas Anda nanti ngeliat promosi, iklan, atau tawaran apa gitu, coba deh berhenti sejenak. Perhatiin, ada nggak unsur kelangkaan? Ada figur otoritasnya? Bukti sosialnya ditonjolin nggak? Harganya disajiin gimana? Ada jangkarnya? Ada penekanan soal ruginya kalau nggak beli? Pesannya dibingkai gimana? Nah iya, Gak identifikasi bias-bias ini pas lagi bekerja itu bisa jadi langkah awal buat jadi konsumen yang lebih sadar. Biar keputusannya benar-benar dari kebutuhan atau keinginan Anda, bukan cuma karena, kepengaruh jalan pintas mental tadi. Wah, pembahasan yang benar-benar bikin melek ya. Kita baru aja ngupas beberapa bias kognitif utama dari bab 3 buku Buyer Triggers. Kita lihat gimana jalan pintas otak kita ini, yang sebenarnya dirancang buat efisiensi, malah tanpa sadar ngaruhin cara kita nilai kelangkaan, percaya otoritas, ikut-ikutan orang banyak, nentuin nilai dari info pertama, ngehindarin rugi, sampai cara pesan itu dibingkai. dan penting buat diingat ya, teman-teman soal bias ini, seperti yang juga ditekankan di buku, idealnya bukan buat dipakai manipulatif, tapi lebih ke gimana berkomunikasi biar lebih nyambung sama audiens, dan sebaliknya, sebagai konsumen, kita jadi bisa bikin keputusan yang lebih terinformasi, lebih sadar, lebih sesuai sama apa yang kita butuhin atau pengen. Intinya soal kesadaran diri lah. Setuju banget. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat seberapa sering keputusan beli kita ini kayaknya dipengaruhi sama bias-bias bawah sadar ini, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar dan rasional yang kita punya pas kita mutusin buat klik beli atau masukin barang ke keranjang? Menarik kan buat dipikirin lebih dalam? Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 3 Buyer Triggers ini ada manfaatnya buat Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.